Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah ta'ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ta'ala fid dharain. Fa farduha afdhal furud. Apa itu? Oh ini. Hah? Panggil. Ini ngaji ini kok. Baik. Fafar 2 sudah turun. Halaman 244. Fafar 2 afdhal furud. Fafar 2 mangkau tai wajib salat. Iku afdhal furud pira-pira wajib. Karena sholat ini adalah ibadah badan yang paling utama, maka kalau sholat yang wajib itu ya utama-utamanya ibadah wajib. Sholat Jumat, sholat subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya, 5 waktu. Ini yang paling utama diantara wajib-wajib ibadah yang lain. Wa nafluha utai sunai sholat iku afdhul nawafili, luweh utamane pira-pira sunnah. Tapi menurut Imam Syafi'i ada sunnah lain yang lebih utama dibanding sholat sunnah, yaitu istighal bil ilmi, menyibukkan diri dengan ilmu, mengaji, itu lebih utama dibanding sholat sunnah. Dan juga menghafalkan Al-Quran selain Fatihah. Kalau Fatihah hukumnya menghafalkan itu wajib. Menghafalkan surat selain Fatihah itu hukumnya sunnah dan lebih utama dibanding sholat sunnah. Kenapa? Karena ini keduanya ini sunnah yang bisa menjadi fardu kifayah. Mencari ilmu, mengajarkan ilmu itu sunnah, tapi bisa menjadi fardu kifayah. Menghafalkan Al-Quran itu juga bisa fardu kifayah. Wayahi alan ngiring-ngiringi ing sholat apa asomu poso. Fal hajju mongko nuli haji. Jomong dhewe. Fazakatu mengkonuli zakat. Utamanya sholat, lalu puasa, lalu haji, lalu zakat. Alama yang atas pendapat jazama kang mantep bikang masobadum dari ini ulama. Wakilan jarikil abdul tai utamane ibadah iku az-zakatu zakat. Ada pendapat yang mengatakan utama-utamanya bukan sholat tapi zakat. Kenapa? Karena manusia itu sangat mencintai harta. Dalam Al-Quran Allah berfirman wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Manusia itu sesungguhnya wa innal insana lirabbih lakanud, senantiasa membangkang, kanut ingin kepada Allah dan sangat mencintai harta, sangat senang duit. Makanya ketika melawan nafsunya, senang duit ini, senang harta ini, kok dikeluarkan untuk zakat, ini utama-utamanya ibadah. Ini menurut pendapat wakil lain, wakil Abdul Zakat. Wakilan jarikil asomu tai poso. Ada pendapat yang mengatakan utama ibadah bukan zakat, bukan puasa, bukan sholat, tapi puasa. Karena hadis
Qudsi riwayat Imam Bukhari Muslim Sahihain, kullu amali bani adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah, semua amalan Adam itu lahu, untuk dirinya sendiri, kecuali puasa. Kalau puasa, fa innahu li, puasa itu untukku, dan saya sendiri Allah yang akan membalasnya. Kenapa kok dikhususkan puasa? Allah sendiri yang akan membalasnya. Karena tidak ada orang beribadah bertakorup mendekat kepada Allah dengan lapar dan haus kecuali untuk Allah, nggak ada yang lain. Kalau sholat sujud, ada orang sujud ke matahari, sujud ke batu, sujud ke patung misalnya, ada. Tapi orang kok berlapar-lapar untuk matahari nggak ada, berlapar-lapar haus untuk patung nggak ada. Zakat, ada orang zakat membelanjakan untuk makhluk, untuk selain Allah. Tapi kalau puasa, orang berlapar berhaus-haus tidak ada kecuali untuk Allah. Makanya tadi hadisnya itu fa innahu li, puasa itu untuk. Dan juga karena puasa ini adalah madonnatul ikhlas, sangat diyakini menjadi zon, prasangka keikhlasan, karena samar, gak ada yang tahu. Di depan orang mungkin dia bisa pura-pura nggak makan minum, tapi di belakang nggak ada yang tahu, dia bisa saja. Kok nggak membatalkan? Ini berarti ya karena Allah, nggak ada yang lain. Amal-amal yang lain itu sangat potensi riya. Amal sholat, amal zakat, haji apalagi, potensi riya besar, riyanya itu potensinya besar. Tapi kalau puasa itu potensi riyanya kecil. Ada pendapat yang mengatakan tergantung tempat. Kalau dia sedang di Makkah, sholat lebih utama, karena sholat di Haram itu seperti sholat lebih utama dibanding sholat di lain tempat dengan 100.000 pahala. Tapi kalau di Madinah puasa lebih utama. Ada yang berpendapat seperti itu. Wakilah jarikil al-haji utai haji, ada pendapat yang mengatakan utama ibadah adalah haji. Kenapa? Karena ibadah ini mencakup keseluruhan, baik harta maupun badan. Kalau sholat orang nggak butuh uang, cukup tenaga badan. Orang zakat nggak perlu tenaga, nggak perlu badan, cukup mengeluarkan uang. Orang puasa nggak butuh uang, cukup tenaga badan. Tapi kalau haji harus ada biaya, harus ada tenaga badan. Makanya dua-duanya ini terkumpul hanya dalam haji. Ini pendapat yang mengatakan haji yang paling utama. Dan juga sebagian mengatakan kenapa haji dianggap paling utama ibadah, karena mengumpulkan semua makna-makna ibadah. Di dalam haji ada sholat, ada puasa, ada mengeluarkan uang, infak, ada dalam haji itu. Tapi kalau orang puasa, dia nggak mengeluarkan uang. Orang sholat, dia nggak puasa, nggak seperti orang nggak mengeluarkan harta, nggak ada hajinya. Orang sholat nggak ada hajinya, nggak ada puasanya, nggak ada zakatnya. Orang zakat nggak ada sholatnya. Orang puasa nggak ada zakatnya, misalnya begitu. Tapi kalau orang haji ada sholatnya, ada puasanya, ada zakat atau hadiah, ada infaknya, semuanya berkumpul dalam haji, ada itikafnya. Wakila jarikil ghairu dalika, apa liyane mengkono-mengkono kabeh. Ada yang berpendapat tidak, bukan yang utama ibadah, bukan sholat, bukan puasa, bukan zakat, bukan haji, tapi selain itu. Apa itu?
jihad misalnya. Sebagian orang mengatakan utama ibadah adalah jihad. Ini yang diambil oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya. Menurut Imam Ghazali, ibadah itu berbeda keutamaan tergantung melihat situasi, keadaan, dan pelakunya. Jadi nggak bisa dimutlakkan secara menyeluruh. Misalnya ada orang mengatakan bahwa roti lebih utama dibanding air. Nah, ini kan kalau orang lapar, nasi lebih utama daripada air. Kalau orangnya lapar, tapi kalau orangnya haus, ya air lebih utama dibanding nasi. Kalau semuanya ya lapar ya haus, maka diperkirakan, diangan-angan mana yang lebih dia rasakan, mana dia lebih lapar atau lebih haus, yang lebih aghlab, yang lebih menang. Misalnya begitu. Maka kalau ada orang kaya misalnya pelit, tentu dia lebih utama infak dibanding sholat, dibanding sholat malam, dibanding puasa 3 hari misalnya. Karena dia pelit, kaya kok pelit, supaya melawan nafsunya untuk menghindari senang dunia, dia lebih utama. Puasa misalnya lebih utama bagi orang yang kuat syahwatnya dibanding ibadah lain. Ini sebenarnya melihat suatu situasi dan kondisi. Kata Nabi, kalau ya ma'syarus syabab, hai para pemuda, kalau sudah punya biaya menikah, kalau belum punya biaya tapi syahwatnya ini besar, puasa, kata Nabi, fa innahu lahu wija, puasa itu jadi tameng. Nah, kalau orang seperti ini lebih utama dia puasa dibanding memperbanyak sholat, dibanding memperbanyak zakat, misalnya begitu. Itu kata Imam Ghazali. Wal khilafu pasulayan iku fil iksari ing dalem ngekeh-kehno min wahidin saking siji. Ai urfan ing dalem pengadatane, ing dalem kebiasaane. Mal ittisari sumertaning ringkes ala kati kang luwih utama, luwih kukuh minal akhiri saking kang weneh. Jadi menjadi perselisihan pendapat mana yang lebih utama tadi itu, di atas itu misalnya sholat, puasa, zakat dan lain itu yang diperselisihkan itu bagi orang yang ingin memperbanyak. Jadi dia ini lebih baik memperbanyak sholat apa puasa. Misalnya orang kalau banyak sholat, dia jadi tidak kuat puasa. Orang banyak puasa, dia jadi tidak banyak sholat. Bagi dia lebih utama mana? Puasa tapi nggak terlalu banyak sholat, apa lebih baik dia banyak sholat tapi nggak puasa? Nah, ini kan kondisional. Kata Imam Ghazali begitu. Wa ya lamun ora fil iksar min wahid fa shaumu yaumin, mongko utahe poso sedina iku afdhalu utama min rakaatin timbang salat 2 rakaat. Kalau tidak seperti itu, kalau bahasanya dengan satu atau memperbanyak, maka menurut pendapat yang mengatakan sholat lebih utama dari puasa, tetap satu puasa wong sampai maghrib, dari subuh sampai maghrib lebih utama dibanding 2 rakaat. Meskipun pendapat mengatakan sholat lebih utama dari puasa, tapi kalau melihat puasa wong dari subuh sampai maghrib kok tentu lebih utama dibanding 2 rakaat. Itu maksudnya. Jadi yang dimaksud lebih utama tadi itu mana yang harus diperbanyak, misalnya yang mana, bukan dengan 1 banding 1. Kalau 1 banding 1 nggak bisa, 2 rakaat hanya 5 menit kok. 1 puasa sampai maghrib.
Wa sholatun nafli qismani wa Surat Al-Maidah ayat 48. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum wastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzala suratan kita ilaika maring sira ya Muhammad duhe Muhammad. Al-kitab ing Al-Qur'an ay Al-Qur'an tegese Al-Qur'an. Bil haqqi kelawan al-haq. Lan perkara kang hak. Muta'alliqun iku gumantungan bi anzalna kelan lafaz anzalna. Allah telah benar-benar menurunkan Al-Qur'an kepadamu dengan hak. Jadi tidak ada satupun orang yang bisa meniru atau memalsukan Al-Qur'an. Mustahil itu. Orang bisa meniru kehebatan Al-Qur'an atau memalsukan Al-Qur'an. Semenjak zaman sahabat ada nabi palsu, Musailamah mau bikin Al-Quran palsu pun ketahuan. Misalnya dalam beberapa riwayat Imam Al-Baihaqi meriwayatkan di zaman Khalifah Al-Ma'mun, itu termasuk khalifah dari Bani Abbasiyah. Al-Ma'mun ini punya majelis yang membahas ilmu. Hadir di majelis beliau itu orang Yahudi yang dilihat oleh Khalifah Al-Ma'mun ini orangnya ini pintar, tulisannya bagus, kalau bicara juga meyakinkan, baunya wangi, wajahnya ganteng, bajunya bagus, tapi Yahudi, pokoknya mengagumkan oleh Khalifah Al-Ma'mun ini. Kalau bicara ini, wah, pembicaraannya manis, perkataannya runtut, tertib, pokoknya mengagumkan orangnya ini. Hanya setelah selesai majelis itu dipanggil oleh Khalifah Al-Ma'mun ini, Israeli, kamu itu agamanya Yahudi? Israel. Qala na'am, ya. Qala lahu aslim hatta ma'bika wa asna'u wa wa'adahu. Masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam, saya ini pemimpin, penguasa, kamu mau minta apa saya kasih. Apa yang kamu inginkan akan saya perbuat. Pokoknya beri janji-janji yang menggiurkan supaya dia mau masuk Islam. Tapi dia nggak mau ini orangnya ini. Faqala na'am,
faqala dini wa dini abai, saya tetap dengan agamaku dan agama ayah kakekku, orang-orang tuaku. Hanya pergi ini nggak mau. Setelah 1 tahun ketemu lagi Khalifah Al-Ma'mun dengan Yahudi ini. Ternyata sudah masuk Islam. Dan yang dia bahas ini tentang fikih, membahas ilmu fikih. Fikih, ilmu halal haram, ilmu syariat. Perkataannya ya bagus, masih tetap bagus. Setelah selesai majelis ini, Khalifah Al-Ma'mun ini menyapa lagi. Kamu kan yang dulu itu yang saya ajak masuk Islam nggak mau. Kenapa kok kamu sekarang jadi mau masuk Islam? Katanya. Insaraftu min hadri fa'ajab an ahli hadil adyan. Wa anna ma'amatani khusnal khat fa'amatu ila Taurah. Saya itu dulu setelah kamu tanya masuk Islam saya nggak mau. Saya malah justru tambah mantap dengan agama saya dan saya akan membuktikan bahwa agama saya ini benar, katanya. Saya punya tulisan bagus, saya punya orang berakal cerdas. Akhirnya dia mengubah-ubah kitab Taurat, kitabnya Nabi Musa yang sekarang dipalsukan oleh orang Yahudi. Ditulislah sama dia 2-3 naskah Taurat, dia tambahi, dia kurangi, dia masukkan di dalamnya, dirubah tulisannya bagus. Akhirnya dia masuk ke sinagog. Sinagog itu tempat ibadahnya orang, gerejanya orang Yahudi. Dia bawa ini Tauratnya ini yang dia palsukan, dia tawarkan di sana, dibeli orang, dibeli oleh pendetanya. Loh, padahal palsu kok mau? Karena nggak tahu kalau dipalsukan. Dia ini cerdas. Akhirnya dia sudah mulai berubah pikiran, wah ini nggak beres agamanya ini. Dia lakukan hal yang sama kepada Injil. Injilnya Nabi Isa, orang-orang Nasrani, dia tulis 3 naskah, dia kurangi, dia tambahi, dia bawa ke penjual Injil, penerbit Injil ini, dibeli, nggak bisa mengetika, nggak tahu kalau itu palsu atau bagaimana. Hanya terakhir dia coba, wah ini nggak beres semua. Sekarang Al-Quran, dia menuju Al-Quran, dia salin 3 naskah, ditambahi, dikurangi, dimasukkan ke Quran ini mushaf-mushaf yang bukan bagian dari Al-Quran. Dia bawa ini ke tukang penerbit Al-Quran, pembelinya ini, diteliti ternyata berbeda, dilempar, ini bukan Al-Quran, ini dilempar sama yang dia tawari. Nah, dia sadar yakin, wah ini nggak mungkin kalau bukan dijaga oleh pencipta ini. Berarti Al-Quran ini kitabun mahfud yang harus dijaga oleh Allah. Wa inna anzalna dzikra wa innahu lahafizun, kata Allah. Hanya saya masuk Islam. Terus rawi riwayat ini namanya Syekh Ibrahim Yahya bin Aksam. Ini menceritakan cerita ini kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Ini bagaimana ini kok ada orang berusaha merubah, memalsukan Al-Quran, pasti ketahuan. Ini sesuai misdaku kalamillah, sesuai dengan kalamnya Allah dalam Al-Quran. Ayat kemarin misalnya tentang warabbaniyun bimastukhfidu, yahkum bihan nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun wal ahbaru bimastukhfidu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Al-Quran ini anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan halim beneraken 5 maring kitab baina yadai kang dalam satu di Al-Quran ayat qabla ini Al-Quran baina minal kitabi saking Alkitab Injil Taurat wa muhaiminan nyekseni aisyah dan nyekseni alih Alkitab. Alkitab bermakna Al-Kutub, wal kita dapat Alkitab minal kitab Al-Kutub Taurat, Injil, Zabur, bermakna Al-Kutub kan maknanya jamak kutub, piro-piro kitab. Fahkum mongkong komal siro Muhammad baina antarane Yahudi baina ahli kitab dan ahli kitab ida talah dengan laporan soal kitab mereka maring siro
gunakan kalau mau menghukumi orang Yahudi pun gunakan Al-Quran, kata Allah. Jadi asbab nuzul ayat ini adalah diriwayatkan dari Ibnu Abbas bagian jamaah orang-orang Yahudi ini, termasuk tokoh-tokohnya ada Ka'ab bin Asad, Abdullah bin Surya, Syas bin Qais, dan yang lain ini. Mereka ini di belakang ini ngomong-ngomongin Nabi, menggunjing Nabi. Qala ba'dhum li ba'din, ayo idhabu bina ila Muhammad, kita coba datang ke Muhammad, kita tes nanti. La'allana nufattinhu an dinih, kita buat fitnah Muhammad dengan agamanya sendiri. Fatahu, hanya orang-orang Yahudi, tokoh-tokohnya ini, ahli kitab ini datang kepada Nabi. Faqala ya Muhammad, qad arafta anna ahbarul yahud wa asyrafuhum. Hei Muhammad, kamu tahu kan, kita ini kan tokoh-tokoh Yahudi, orang-orang yang dimuliakan, yang dipandang menjadi panutannya orang Yahudi. Wa anna ittaba'naka ittaba'nal yahud wa la yukhalifuna. Andai kan kok kita mau ikut denganmu, iman masuk Islam, maka pengikut-pengikut kami akan senang, akan mengikuti. Gak mungkin kok mereka membangkang kita tokoh-tokohnya. Ini mau bikin fitnah ini orang-orang Yahudi. Wa inna baina qaumin khusumah wa nuhakimuhum ilaik fataqulana alimanah nu'min. Jadi sedang ada masalah perselisihan di antara kita, tolong kamu hukumi kami supaya kamu memberi keputusan. Kalau kamu mau memberi hukum keputusan, kami akan beriman kepadamu. Ini janji orang-orang Yahudi. Ayat turun ini. Wa nahnu nu'minu bika sabtiku. Nah, Nabi nggak mau. Fa'abadzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak mau karena tahu bahwa ini mau dibuat fitnah. Ini ayat setelahnya nanti kan, wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum ayyaftinuka. Ini ayat setelahnya nanti. Bima kelawan ayat anzala kang sunahkan sapa Allah ilaika man sira Muhammad wa tabiran ojo anu sira ahwa ambira hawa nusune ahlul kitab ajiran hale wong kang adil ama saking perkara kang teka apa maka injil hati saking perkara kang hak likulin kedhe sampeyan suci jalan dadakan kita mingkum saking sira kabeh ayuhal umamu he para umat syir'atan ing syariat ay syariatan wa minha lan dalan ay tarikan terus jalan wajan kang pertela fikih dalam agama yang sunahkan dalam rumahku sapa al umam alaihi ing atase tarik wadihan fiddin. Jadi seperti itulah Allah ini. Allah sudah membuat keputusan, membuat qada qadar, membuat keinginan takdirnya itu umat, ada umatnya Nabi Nuh, ada umatnya Nabi Musa, ada umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Daud, umat akhir zaman umatnya Nabi Muhammad SAW. Kenapa tidak jadi satu saja? Kok Nabi kok banyak? Jadi satu saja, karena agama satu saja. Tidak usah punya Nabi banyak. Kok nggak seperti itu? Nah, ini tidak sesuai dengan keinginan makhluk. Yang terjadi itu sesuai dengan keinginan Khalik, yaitu Allah. Likullin ja'alna minkum ayyuhal umamu syir'atan wa minhaja, punya syariat sendiri-sendiri, jalan sendiri-sendiri. Allah punya hikmah yang besar. Kenapa orang-orang Bani Israel, Nabi Musa itu diberi syariat yang berat? Kalau najis harus dipotong, najisnya nggak bisa disucikan pakai air. Kok misalnya kok bajunya kok najis harus dipotong bajunya, yang bagian najis dibuang. Misalnya syariatnya begitu Nabi Musa itu. Kenapa di zaman Nabi Musa itu tidak ada batasan menikah? Karena waktu itu di zaman Nabi Musa itu banyak laki-laki, anak laki-laki dibunuh oleh Fir'aun. Akhirnya karena terlalu banyak perempuan, laki-lakinya sedikit, jadi tidak ada batasan menikah.
Berbeda kalau zaman Nabi dibatasi 4 misalnya. Nah itu syariat namanya. Berbeda syariatnya. Syariatan wa minhajan. Walau sya'alamun ngarepna sapa Allah la ja'ala kumil dadiaken ing sira kabeh umat wahidatan kang siji. Kalau andaikan Allah berkehendak, bisa saja kalian jatuh satu umat saja. Tidak usah banyak nabi, banyak salat enggak. Andaikan ke Allah ingin, tapi Allah enggak ingin. Ala syariat wahidatan kang siji walakin liyabluwakum. Walakin faraqakum tetapi misah-misah Allah ing sira kabeh. Firakan kan pira-pira pantan liya baluakum drapun yen to nguji awak ing sira kabeh ailiyah tabilakum drapun nguji sapa awak ing sira kabeh bima ing dalam perkara ata kang wis tekaken awak ing sira kabeh kum ing sira kabeh bayane ngasale sing syariat al mukhtalifati kang beda-beda liyang dura supaya ningali Allah al muti'in kang taat mingkum sange sira kabeh wa asidan wong kang maksiat semuanya ujian. Allah punya kehendak, Allah punya keputusan seperti itu. Yang terjadi ana urid wa anta turid, nahnu nurid wa antum turidun wallahu yaf'alu ma yurid. Kita punya keinginan, kalian punya keinginan, saya punya keinginan, kamu punya keinginan, tapi yang terjadi bukan seperti yang apa saya inginkan, apa yang kalian inginkan. Yang terjadi adalah apa yang Allah inginkan. Apa tujuannya seperti itu? Allah ingin menguji mana yang taat, mana yang maksiat. Kenapa zaman ini syariatnya begitu, dalam zaman dulu kok syariatnya berbeda-beda. Setiap umat punya nabi sendiri, punya kitab sendiri. Fastabiqu mongko padha amrih kegancangan sira kabeh al khairat ing pira-pira kebagusan. Maka kalau memang tujuannya awal seperti itu, kalian ini berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau perkara baik itu jangan ngalah-ngalahan, tapi berlomba-lomba. Sholat jamaah di depan, malah ngalah, kamu sedepan saya Kak. Nomor 2 nih. Ini nomor 3 di belakang. Milih belakang, ini enggak sesuai perintah Al-Quran. Kalau kebaikan itu mengalah, kalau kebaikan itu apa? Berlomba-lomba, bukan saling mengalah. Sari'u kegancangan sira kabeh hamaring khairat sedekah, saya saja, kamu saja, jangan saya. Ini bukan istighfar khairat namanya. Jadi dalam melihat hadis, bahasa Nabi itu, hadis riwayat Bukhari Muslim, badiru bil a'mal, cepat-cepatlah kalian ini, segera amal, perbanyak amal. Fitanan kakitoil lailil mudlim, akan datang banyak fitnah di akhir zaman. Fitnah ini sampai seperti gelapnya malam, tidak ada sinar, tidak ada cahaya, kegelapan fitnah. Yusbiqur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, besok di akhir zaman banyak orang paginya muslim, sorenya sudah kafir, murtad. Jadi amalnya sia-sia, nggak ada yang diterima oleh Allah. Hangus orang murtad itu, paginya sholat, sorenya maksiat, hatinya tidak mengingkari kalau maksiat itu haram, murtad itu, karena nggak mengaji. Banyak sekarang ini orang maksiat, hatinya menghalalkan maksiat, itu murtad. Semua amal kebaikan semenjak dia akil balik sampai saat dia murtad hilang, tidak ada pahalanya. Tapi semua dosanya tidak hilang. Murtad itu fitnah yang besar di akhir zaman ini. Ayum si mukminan wa yusbihu, atau kadang sorenya beriman, sorenya sholat, baca syahadat iman Islam, paginya kafir. Kadang karena apa? Kata Nabi, yabi udinahu bi aradin minad dunya, banyak yang akan menjual agamanya untuk dunia. Demi dunia agamanya dijual, demi dunia. La haula wala quwwata illa billah. Ya fastabiqul khairat badiru bil a'mal. Dan yang lain kata Nabi itu, ketika ada seseorang laki-laki
menghadap Nabi, oleh Nabi diberi mau'idah, diberi nasihat. Ightanim khamsan qabla khamsin. Kamu harus gunakan 5 kesempatan sebelum 5 yang lain. Ini hadis masyhur ini. Syababak qabla haramik. Mumpung kamu masih muda, gunakan akalmu, gunakan kesempatanmu, kekuatanmu, tenagamu. Kamu kalau sudah tua nggak punya tenaga, nggak kuat menghafalkan, akalnya sudah lemah, gunakan masa mudamu. Wasihatak qabla sakomik. Mumpung kamu masih sehat, belum dikasih sakit. Waghinaka qabla fakrik. Mumpung kamu masih punya, masih kaya. Nanti kalau sudah pikir nggak bisa bersedekah, nggak bisa amal. Wa faraghaka qabla suhlik. Mumpung kamu masih punya kesempatan, masih punya waktu yang luang, banyak waktunya luang. Kalau sudah sibuk, sudah banyak kesibukan, kamu nggak bisa lagi. Wa hayataka qabla mautik. Yang penting terakhir kamu gunakan mumpung kamu masih hidup. Kalau nanti sudah mati, sudah nggak bisa amal, nggak bisa taubat, nggak bisa sujud, nggak bisa sedekah, nggak bisa mengaji, nggak bisa telat, nggak bisa balik lagi ke dunia. Makanya fastabiqul khairat. Ilallahi iku maring Allah marji'un tenggon bali sira kabeh jami'an halis kabeh berbasi kelan denteaken saking kubur. Wa nabi hukum mongko bakal nyeritakaken Allah ing sira kabeh bima kelawan perkara kuntum kang ana sira kabeh biyen fi dalem iku tahtalifuna padha pasulan sira kabeh bayan min amri di saking perkara agama. Waya jilan bakal balas Allah langsung suci musang sira kabeh diamalihi kelawan amale kulun wa alaikum